hatiku bertanya, adakah ini saatnya? Ada banyak kata dalam jiwa yang tercipta, menyatu dalam bahagia, bersama dalam suasana. Sambutlah tanganku kasih, satukan rasa di hati, pastikan diri. Genggamlah tanganku sayang, satukan rasa di hati, yakinkan diri. Langkahkan kaki, jalani hidup ini, bersama dalam cinta, berdua dalam cinta. Terbuai hati saat kau ucap janji, tersanjung diri ini saat kau ucap cinta. Menangislah sepuas-puasnya sekarang. Karena ini adalah tangisan terakhir kamu untuk anak bajingan itu. Buat apa kamu teruskan hubungan kamu sama dia kalau kamu akan dibuatnya nangis setiap hari? Hah? Batin kamu akan tersiksa, tahu nggak? Kita harus hati-hati terhadap anak itu. Karena dia mengancam akan merusak hidup Mita dengan cara apapun. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Selama saya masih hidup, dia tidak akan mampu berbuat apapun. Waalaikumsalam. Sebentar, Dan. Dan? Dani, kamu kenapa ini? Kamu Enggak apa-apa. Saya berantem di rumah Mita. berantem? Ini pasti semua gara-gara fitnah. Saudara ibunya yang namanya Andri itu orang penjahat. Dia pasti ngelihat saya waktu saya makan siang sama Tria. Pasti gara-gara itu. Mita juga nggak bisa dikasih pengertian. Yang ada saya malah diusir. Ya udah. Saya berantem sama Andri tadi. Dia mukul saya duluan. Saya mau mukul dia tapi saya tahan. Saya nggak mau kelihatan brutal di depan Mita sama mamanya. Dan kamu nggak apa-apa, dan kakak ambil obat ya? Nggak usah. Udah, nggak usah, nggak apa-apa kok. Ini sedikit aja. Dan semua ini salah kakak, Dan. Semuanya salah kakak. Kakak minta kamu datang ke sana. Tapi kakak nggak menyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Maafin kakak ya, Dan. Kakak nggak salah kok. Hati saya sakit banget. Kakak aja bisa tegar. Padahal cobaannya lebih berat lagi. Kenapa saya nggak bisa? Ya kan? Mas Cahyo kabarnya gimana? Makin parah, Dan. Kasihan. Iya.
Lebih kasihan lagi kalau melihat istrinya menangisi nasib anak-anaknya. Bisa kasih kesempatan rumah ini untuk jadi syuting film. Kapan saja mau masuk, boleh saja. Sebab kita keluarga ada di Amerika. Mar, ada satu syarat. Syarat? Maksud Bapak syaratnya apa, Pak? Harus beri saya kesempatan main di punya film. Oh, maksud Bapak ini pingin jadi bintang film. Gak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Saya sudah lama sekali ingin main film. Saya mempunyai kemampuan yang boleh-boleh. Bapak tidak usah khawatir tentang kemampuan saya. Dan tidak usah bayar sewa rumah ini. Asal Bapak beri kesempatan saya untuk berakting. Begini, Pak. Pada dasarnya, akting Bapak ini sudah sangat luar biasa. Ya. Cuma, saya minta maaf, Pak. Ya. Semua peran sudah terisi, Pak. Pak, jangan khawatir, Pak. Masih ada satu peran lagi. Ya. Peran pembantu rumah tangga. Bagaimana, Bapak mau? Ya, saya mau. Oke, Pak. Karena saya senang sekali peranan-peranan yang matang. Karena sejak muda saya sudah ingin main film. Tapi baru sekarang dapat kesempatan. Ya, saya senang sekali orang-orang bisa menyaksikan saya di televisi. Sebagai sutradara, Pak, saya sudah tidak ada masalah. Iya. Saya senang dengan rumah ini, Iya. bagus dan mewah. Iya. Tapi, Pak, saya harus bicara dulu dengan produser saya. Iya, boleh. Produser saya ini sedang mengontak para bintang. Iya. Jadi, Pak, kira-kira saya kembali 5 menit lagi. Iya. Bagaimana? Ya. Nah, permisi, Pak. Ya. Bedang saya. Beres. Kok lama amat? Ya, bagaimana nggak lama? Saya kan harus lihat rumahnya dulu, cocok apa enggak. Dan saya sudah berusaha. 5 juta rupiah. 5 juta? Buset, mahal amat. Emang nggak bisa ditawar? 1 juta, Kek. Andre, tadinya itu dia minta 10 juta. Saya sudah berusaha sekuat kemampuan saya. Tapi kalau tidak percaya, udah kamu bicara sendiri aja lah sama dia. Males. Ya udah, tapi bisa nggak bayarnya nanti setelah kita tempati? Kamu pikir mereka ini orang miskin? Dia tidak miskin, dia ini orang kaya. Dia tidak butuh uang. Kalau mau boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aduh, masalahnya gue bawa duit. Aduh, cuman 2 juta ini. Nah, nggak apa-apa, cukup ini. Nanti saya usaha deh. Ntar dulu dong. Apa lagi? Ya, tanda terimanya dong. Nih. Oke, yuk. Pak, maaf nih. Saya mau tanya, Bapak ini pembantu yang berpura-pura jadi yang punya rumah ini atau apa nih, Pak? No, kan lagi latihan jadi pembantu, no. Maaf. Bapak mau saya peranan pembantu apa? Hah? Cowboy? Tak. Jadi cek? Pak, udah cukup. Akting Bapak sudah sangat bagus, tapi tolong disimpan untuk episode nanti aja. Iya. Sekarang peran pembantu saja. Iya. Oke? Begini, Pak. Bapak kan sudah punya satu syarat. Ya. Saya juga ada syarat, Pak. Syarat apa, no? Begini, Pak. Oh. Tolong, jangan bilang sama siapa-siapa kalau rumah ini tanpa uang sewa. Beres. Ini rahasia kita berdua. No? Betul, Pak. Kan kita akan membuat perjanjian yang lama, toh. Betul, Pak. Karena begini, Pak. Dalam sebuah produksi film, Ya. itu uang lancar kayak air, Pak. Ya. Jadi, tolong Bapak tanda tangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Biasa, tuh. Terima kasih, Pak. Tapi ada satu hal lagi. Iya. Tolong Bapak betul-betul perhatikan ini. Tolong,
Bapak berlatih yang banyak untuk memerankan tokoh pembantu ini. Oh iya. Dan saya akan menilai. Karena nanti pada saat produser saya datang, Bapak harus berakting yang prima. Oh iya. Beres. Nah, kalau produser saya sudah setuju, maka jangan khawatir, Pak. Bapak nanti akan menjadi seorang bintang film yang sangat terkenal. Bagaimana, Pak? Setuju. Mau makin teks. Nih, cowok tuh sekarang dia pakai teks. Tanda tangani. Siapa sih tuh orang nggak sopan banget masuk nggak ngetok. Kamu tuh harus nunggu dia, kalau nggak kebiasaan dia masuk nggak ngetok. Kenapa kamu selalu menghindari saya? Lepasin saya, Win. Tolong jangan pegang saya. Kamu harus dengar dulu penjelasan saya. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Kamu kan sekarang udah senang. Kamu udah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi. Indah, tunggu. Saya ingin menjelaskan semuanya sama kamu. Jangan sentuh saya, Win. Saya udah nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Indah. Lepasin! Indah. Lepasin saya! Indah, dengar dulu penjelasan Lepasin saya. saya, Erwin! Indah. Lepasin nggak? Mas, ngapain lu gangguan lu jangan sini lu? Mas, aja. Ngapain lu? Indah, ngapain? Mas, itu istri saya, Mas. Kalau istri lu kenapa kabur? Ngapain? Kalau kabur? Mas, jangan kabur.
kamu yang ngambil kalung saya. Ayo cepat kembalikan. Ampun Mbak, ampun. Saya nggak mencuri apa-apa. Saya bukan mencuri. Tadi saya kejar-kejar orang, makanya saya berusaha untuk sembunyi di sini. Dasar pembohong kamu. Pukulin aja, Non. Biar kapok. Ada apa sih ribut-ribut? Ini mah, ternyata yang mencuri kalung saya, yang ini orangnya mah. Jadi kamu, berani-beraninya kamu mencuri di sini ya? Dasar maling. Kamu belum kenal siapa saya ya? Ida, ambil tali. Bu, demi Allah, Bu. Demi Allah, saya bukan mencuri, Bu. Saya asisten dokter, demi Allah. Ira, kamu telepon polisi. Ya, Ma. Selamat siang, Polsek Kebon Jeruk. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang, Pak. Saya Ira, anaknya Dokter Adrian. Saya baru saja mendapati ada pencuri dalam rumah kami. Dan sekarang dia sedang kami ikat, biar tidak kabur, Pak. Di mana alamatnya, Bu? Jalan Kebon Sawo nomor 30. Teleponnya 536-7373. Baik, akan kami kirim anggota ke sana. Segera ya, Pak. Terima kasih. Ada apa? Pak, tadi ada pencuri masuk dalam rumah. Ayo Papa lihat. Iya, Pak, pencuri. Ampun, Bu. Diam, Ampun, saya bukan mencuri. Saya bukan mencuri, Bu. Bukan pencuri, udah. Saya bukan mencuri apa-apa. Tahu nanti kalau polisi datang ya. Itu orangnya. Itu pencurinya, Pak. Om Dokter Adrian. Om Dokter Adrian, saya bukan mencuri, Om. Sumpah saya bukan mencuri. Saya Indah, Om. Waktu itu Mama sembuh, saya dan Dani tinggal bersama Om. Dulu Dani menyembuhkan istri Om. Mama saya namanya juga Indah, Om. Om, tolong saya, Om. Indah. Heh, kamu jangan coba-coba mempengaruhi papa saya. Pak, kalung saya ada di dia, Pak. Ayo dong, Pak, ambilin, Pak. Bukan, Om. Sumpah saya bukan mencuri, Om. Sumpah. Bohong, dasar pencuri kamu. Ira, kalau kamu ada di kamar papa, karena kamu taruh di sembarang tempat. Ma, lepaskan dia, Ma. Lepasin gimana sih, Pak? Ya ini maling. Ya tiba-tiba masuk rumah kita, apalagi kalau bukan mau maling. Itu salah saya, Om. Saya masuk ke tanpa izin. Tadi saya dikejar-kejar orang, jadi saya panik. Begitu pintu rumah ini terbuka, saya langsung masuk. Maafin saya, Om. Ma, sudahlah, Ma. Lepaskan dia, Ma. Ija, Iya, Pak. tolong buatkan minum ya. Kemana saja kamu selama ini? Ceritanya panjang, Om. Udah, kamu silakan duduk ya. Selamat siang. Selamat siang. Ada keperluan apa, Pak? Kami mendapat laporan bahwa rumah ini kemasukan pencuri. Oh, tidak, Pak. Itu hanya kesalahpahaman saja. Dia kenalan nama saya. Datang bertamu tanpa mengetuk pintu. Ya, kebetulan istri sama anak saya belum mengenal dia. Jadi, maaf. Saya merepotkan, Bapak. Baik, kami permisi. Selamat siang. Selamat siang. Jangan khawatir, Tante. Pokoknya semua masalah ini akan beres. Ya, saya tidak mau rencana ini sampai gagal. Kalau sampai rencana ini gagal, si perempuan brengsek itu pasti berhubungan terus dengan anak saya. Gara-gara dia hidup anak saya hancur. Sampai sekarang anak saya seperti orang tidak punya gairah hidup. Kalau Tante mau, saya bisa bikin dia langsung mati. Jangan bikin dia mati. Bikin hidup dia hancur. Yang penting sama saya, bayi yang ada dalam kandungan itu gugurkan. Oke, kalau itu mau Tante, kasih saja saya fotonya. Oh, tidak perlu pakai foto.
Kamu dan saya pergi sama-sama biar kamu bisa melihat orangnya langsung. Sekarang keadaan kami sudah jauh lebih baik, Om. Dandi udah kerja. Saya juga udah kerja. Yang kami sedihkan hanya membayangkan nasib Mama. Om sendiri gimana keadaannya sejauh ini? Baik-baik saja. Setelah istri Om meninggal, Om pergi ke Amerika. Memperdalam ilmu kedokteran Om. Di sana Om bertemu Erika, yang sekarang menjadi istri Om. Suaminya Erika adalah teman Om. Dia kecelakaan dan meninggal di sana. Dia mempunyai 2 anak. Kebetulan kuliah Om selesai. Dan Om menemani mereka untuk pulang ke Indonesia. Lalu kami menikah dan menetap di Surabaya. Kemudian kembali lagi ke sini. Om merasa betah kalau tinggal di Jakarta. Sayang, saya kan udah bilang, kamu tuh jangan masuk kerja dulu. Kamu maksa lagi. Mana nyetir sendiri lagi. Saya merasa cukup kuat. Tapi tampang kamu itu loh pucat sekali. Saya nggak capek. Saya kecewa. Kenapa ada masalah di kantor? Ini bukan masalah kantor. Tadi dalam perjalanan, sehabis meeting di luar, saya bertemu dengan Indah. Dia berdiri di pinggir jalan. Saya berhentikan mobil, saya turun mendekati dia. Tapi dia malah pergi menghindar. Saya cari dia kemana-mana, tapi dia menghilang. Sudahlah sayang, kamu tenang aja. Saya akan bantu kamu untuk cari Indah. Dan juga Indah pasti akan tahu bahwa kamu dan juga saya akan menolong dia untuk keluar dari masalah ini, ya sayang. Sekarang mendingan kamu istirahat dulu. Saya ambilkan minuman ya. Yuk. Nggak usah. Makasih. Saya sekarang hanya perlu rebahan. Kamu jangan cemas, Asri. Sebentar lagi masalah ini akan beres. Capek ya? Dulu. Makasih ya, Dan. Dan, tadi kakak ketemu dokter Adrian. Om Dokter Adrian? Siapa? Kakak maklum kalau kamu lupa. Emang sih waktu itu kamu masih kecil. Dulu, kita pernah tinggal di rumah Om Adrian. Kakak seneng deh, Dan. Seneng kenapa? Ya, kita bisa ketemu orang-orang yang udah lama kita nggak pernah ketemu. Contohnya Om Dokter Adrian tadi. Terus Om cakep. Walaupun Om cakep nggak ngeliat kakak, tapi kan kakak ngeliat Om cakep, Dan. Mudah-mudahan kita akan ketemu Mama ya, Dan. Mudah-mudahan. Saya juga berharap gitu.
apa ya? Sudah jam begini kok dia masih belum juga datang? Jangan-jangan dia bolos kerja karena kecapean diuber-uber sama suami kamu kemarin. Itu dia Indah. Yang mana? Ya pakai baju merah yang lagi megang perut. Tapi kok perutnya kempes sih? Iya, karena hamilnya masih muda. Sekarang kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu kerjakan sama si perempuan brengsek itu? Iya, saya sudah tahu. Kalau menggugurkan kandungan masih muda, itu tidak akan sulit kok. Teorinya memang begitu, tapi saya tidak mau sampai bayaran saya diturunkan. Tante tahu, resiko menggugurkan kandungan dengan sengaja itu resikonya sangat besar. Bayaran kamu tetap seperti perjanjian semula. Tapi kalau kamu bisa kerja lebih cepat, saya akan kasih kamu bonus, oke? Oke, kita susun rencana ini. Indah, tolong kamu mintakan tanda tangan ke dokter Hari ya. Oh, iya sus. Indah cepat sedikit ya, karena pasiennya sudah menunggu. Ya sus. Kemarin, Dok, saya bertemu lagi dengan mantan istri saya. Tapi seperti biasa, dia lari menghindar. Dan setelah peristiwa itu, saya langsung merasa sakit kepala, Dok. Mas, saya kan sudah bilang berapa kali kalau Mas harus melupakan wanita itu. Karena kalau tidak sangat berbahaya sekali bagi jantung Mas. Seperti yang pernah saya katakan dulu. Mana mungkin, Dok, saya bisa melupakan wanita yang sangat saya cintai. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, dia adalah wanita yang paling saya cintai. Sudahlah. Dok, saya tadi ketemu dengan bapaknya dokter. Beliau lagi ingin ketemu dengan distributor dari perusahaan saya. Mereka sedang membicarakan tentang perjodohan Dokter Hari. Bagaimana mungkin Papa mencarikan jodoh buat saya? Memangnya dokter sudah punya pilihan sendiri? Atau... belum sih. Tapi saya lagi ada pendekatan dengan seseorang. Kalau boleh tahu nih, Dok, sebenarnya kriteria wanita idaman dokter itu seperti apa? Wanita pilihan saya sebenarnya kriterianya ya klasifikasinya udah klise sih. Orangnya harus baik, kemudian penuh perhatian, saya mencintai dia, dan yang penting dia harus mencintai saya. Gini, Dok, kebetulan saya sudah kenal dengan anak dari distributor perusahaan saya yang ingin dijodohkan dengan dokter. Semua kriteria yang dokter bilang itu ada padanya. Pokoknya dokter kenalan aja dulu. Siapa tahu dengan saling mengenal pribadi masing-masing, mungkin perlahan-lahan bisa tumbuh rasa cinta. Bagi saya, cinta adalah getaran hati pada pandangan pertama. Tanpa getaran itu, cinta tidak akan pernah ada. Ya, walaupun kita udah kenalnya beberapa tahun.
Nanti saya akan carikan wanita yang bisa membuat hati dokter bergetar. Mas, sebaiknya sekarang saya periksa kesehatan, Mas. Silakan. Oke, dok. Indah, sudah ditandatangani belum? Belum, Sus. Tadi kaki saya kesemutan. Coba sedikit Indah, karena pasien sudah nunggu ya. Iya. Permisi, Dok. Masuk. Kok baru diantar sekarang? Suster Neni bilang berkas itu sudah lama ada di tangan kamu. Iya, tadi saya lihat ada pasien dokter masuk, jadi saya tunggu di luar. Ini, Dok. Ya, dia pasien saya, tapi dia juga kerabat baik saya. Sebenarnya kan nggak apa-apa kamu masuk aja. Saya nggak enak, Dok. Sepertinya kurang etis. Ya, dia kesini untuk menceritakan masalah pribadinya. Dia sakit karena ketegangan batin dan perasaan bersalah terhadap istri pertamanya yang dia tinggalkan dalam keadaan hamil. Akibatnya sering terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Ya, tapi tadi dia bilang kalau kini keluarganya udah tenang kembali. Aduh Pak Hermawan, terima kasih sekali lagi nih, ngerepotin banget bawa oleh-oleh segala macem. Pasti harganya mahal-mahal semua nih Pak ya. Aduh, itu nggak seberapa Bu, saya jadi nggak enak. Biasanya juga kalau saya belikan buat anak saya itu banyak sekali sampai-sampai tidak kepake. Apalagi sejak bertemu dengan Nak Mita ini, rasanya saya tidak bisa mengkontrol emosi saya. Apa saja yang bagus, yang cantik saya ingin belikan buat dia. Karena rasanya anak saya hidup kembali. Maafkan saya Bu, saya harus buru-buru pamit karena saya harus ngecek persiapan orang di rumah. Apakah dia udah siapkan buat makan malam nanti. Oh begitu ya Pak ya, terima kasih banyak kalau begitu atas semuanya nih yang dibawa sama Pak Hermawan. Sama-sama Bu, sama-sama. Dan saya mohon Bu, tolong jangan sampai tidak hadir. Tolong sampaikan sama Pak Andri, salam hormat saya. Pasti saya sampaikan nanti. Saya permisi Bu. Oh maaf, ada yang lupa. Tolong jaga anak saya baik-baik. Tentu Pak, tentu. Permisi Bu, Mbak Mita, saya pamit dulu. Makasih Om ya. Mari, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mita ntar malam nggak bisa ikut mah. Loh kenapa? Mita, Pak Hermawan itu baik sekali loh. Dia sayang sekali sama kamu. Sampai-sampai dia menganggap kamu seperti anaknya sendiri. Masa kamu nggak menghargai undangannya dia sih, Mit? Mita tuh menghargai dia banget, Ma. Cuman kan Mita udah lama nggak kuliah, jadi kan udah banyak ketinggalan. Lagian besok kan ada tes, Ma, jadi kan Mita harus belajar. Mendingan gini deh, nanti malam Mama aja yang pergi. Ya, Mita lain kali aja. Tapi kan di rumah nggak ada siapa-siapa, Mit. Pembantu belum pada pulang. Kamu emang berani sendirian di rumah? Ma, Mita kan udah gede, nggak apa-apa ya. Bener, berani? Ya. Ya udah. Belajar ya? Ini bawain. Beres. Saya sudah undang dia makan malam, jadi saya buru-buru pulang untuk mempersiapkan. Oke. Ya sudah, apa lagi?
Ini dong deh. Ya ampun, masa duit buat makan malam aja kamu nggak punya? Kere amat sih kamu. Berapa? Sejuta. Hah? Banyak amat. Ini orang kaya yang mau diundang makan, orang kaya bukan orang kere. Masa kita mau kasih dia lontong sayur, nasi campur? Ya nggak mungkin dong. Steak. Ya sudah. Ya tapi saya nggak punya duit segitu. Paling cuman berapa ya? Nah, dan 5.000 buat kamu. Oke, makasih.